Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Di mana ada kulli arfin kutiba wa yuktaba badala bidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang fitnah, bukan berarti berhenti dengan pembunuhan dari Imam Hussein, dan itu juga bukan permulaan dari fitnah. Tapi sebelumnya banyak terjadi hal-hal yang serupa, terbunuhnya seseorang karena keimanannya. Andai dia tidak beriman, dia tidak akan terbunuh, tapi karena keimanannya dia dibunuh. Seperti diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an tentang kaum Arisiyun, tentang orang-orang Yahudi dari umatnya Nabi Musa dan orang-orang setelahnya dari Ashabul Ukhdud yang dibunuh karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak dibunuh kecuali karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula waqad hakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hala qaumin. Nabi telah menceritakan tentang keadaan suatu kaum. Faqala, beliau mengatakan, qad kana min qablikum yu'khadur rajulu fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minsyar. Ada orang-orang sebelum kalian yang seseorang itu diambil kemudian digali, diletakkan di galian tersebut. Setelah diletakkan diambilkan gergaji, diletakkan di kepalanya, fayudhaw ala ra'sihi, gergaji itu diletakkan di kepalanya, fayuj'alu nisfain, taruh tengah-tengah. Ya, kemudian summa wa yumshitu bi amsyatil hadid. Ya, dijalankan sedikit-sedikit sampai terpisah antara daging dan tulang. Sampai terpisah antara daging dan tulang. Lah, yang menyebabkan hal tersebut adalah karena orang tersebut memiliki keimanan, dan itu tidak menggoyahkan keimanan orang tersebut walaupun disiksa dengan keadaan seperti itu. Lah, begitulah kehidupan, selalu pertentangan antara yang hak dan yang batil. Dari zaman dahulu Nabi Adam turun ke bumi, bahkan dari Nabi Adam masih di dalam surga, itu ya begitulah kehidupan, pertikaian antara satu dengan yang lain, antara yang benar dan yang salah. Jadi nggak usah bingung, kok sampai koyok ngono yo, kok wani yo, nggak usah bingung ya, wis begitulah kehidupan ya. Kalau ada seseorang yang berbuat sekeji apapun dia, karo keluarga Nabi kok ngono, gak usah kaget. Sayyidina Husain di ngono kok. Gak usah kaget, biasa, itu hal biasa. Hadza sira'un daim, hakadzal hayat, sira'un daim baina haqqin wa batil. Selalu demikian. Pertikaian antara kebenaran dan yang batil. Wa baina imanin wa kufrin wa nifaq. Pertikaian antara keimanan, kufur dan nifak. Selalu ada, zamannya Nabi aja, Nabi Muhammad. Yang munafik kepada Nabi Muhammad bukan satu dua. Banyak orang-orang yang melakukan kenifakan di zaman Nabi Muhammad SAW, sampai Nabi Muhammad itu ngasih tanda-tanda orang munafik agar kita hati-hati dengan mereka. Sampai Allah juga mengingatkan dalam ayat Al-Quran,
Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada kabar dari orang yang fasik, jangan langsung diterima terus disebar. Sebar. Hati-hati. Kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup bagi seseorang itu bentuk dosa, dia mengkabarkan, menceritakan setiap apa yang ia dengar. Itu kabar langsung disampaikan. Itu kabar. Tabayun dulu benar apa enggak. Kalaupun sudah tahu benar, perlu enggak disampaikan? Enggak perlu, enggak usah disampaikan. Kalau perlu baru disampaikan. Ini kalau saya sampaikan membuat umat rame, ya enggak usah disampaikan. Buat yang sekiranya umat Nabi Muhammad itu tenang, tenteram, baru itu disampaikan. Lah begitulah kehidupan, selalu pertikaian. Apa fungsinya adanya pertikaian antara yang hak dan yang batil, yang kufur dan yang iman, yang kufur dan yang munafik dan yang iman? Selalu adanya pertikaian itu liyabluwallahu nasa ba'dhum bi ba'd. Supaya Allah ini menguji antar manusia bagaimana cara mereka hidup. Ya. Memang sebagaimana dalam surat Tabarak Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Barakallazi bi yadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adanya pertentangan demikian itu tujuannya Allah ingin tahu mana yang terbaik dari yang lain. Ayyukum ahsanu amala. Fayanzura kaifa yaf'alun. Ketika adanya ujian antar sesama, bagaimana cara mereka menghadapi. Rasulullah itu ngasih resep kita ya. La takunu imma'ah. Jangan jadi orang pendendam. In ahsanan nas ahsantum. Wa in asa'an nas asatum. Kalau orang berbuat baik kepada saya, ya saya berbuat baik kepada dia. Kalau dia berbuat buruk kepada saya berbuat buruk kepada dia. Enggak. Tapi kalau mereka berbuat baik, balas kebaikan. Kalau berbuat buruk, tajannab isa'atahu. Jauhi. Ya, jauhi keburukannya dia. Artinya apa? Orang-orang yang memiliki sifat munafik, kufur, yang senang pertikaian, itu hindari orang-orang seperti itu. Hindari, nggak usah didekati. Mengapa? Itu akan menimbulkan pertikaian antar saudara. Nah, karena itu perlu dijauhi orang-orang yang demikian. Alhasil Allah menginginkan kepada kita untuk melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan. Melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan agar kita termasuk orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah, adapun pertikaian gak usah dipikiri, gak usah dibuat beban. Perbedaan, kezaliman yang ada gak usah dibuat beban. Lihatlah semua itu adalah ujian dari Allah untuk kita. Seperti PPKM dan semisalnya. Lu itu kan dari tangan-tangan manusia. Wis Jarno masih tadi tangan manusia yang membuat dia bisa berbuat seperti itu siapa? Allah. Berarti Allah ingin menguji kita bagaimana kita dalam krisis keuangan, dalam kondisi yang sangat berat, sangat sulit, untuk kebaikan dihalang-halangi. Enggak usah dipikiri hal itunya. Ingat, ini ujian dari Allah. Apakah tetap saya meninggalkan kebaikan dengannya? Apakah kita menjauh dari Allah karena adanya seperti itu? Apakah kita murka kepada Allah dengan adanya seperti ini? Nah, itu yang harus kita sadari. Bah PPKM, bah opo ae, pikirkan, kita makan enggak? Makan tetap. Berarti kan kenikmatan dari Allah. Tapi walaupun itu bentuknya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu enggak perlu dipikiri apa yang terjadi, tapi renungi hikmah yang ada di dalamnya. Sehingga kita berbuat sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, di dalam cerita Imam Husain itu banyak riwayat, di antaranya yang menyebutkan tentang
terbunuhnya Imam Husain dengan beberapa gambaran yang lain. Intinya sesungguhnya aktsarul ladzina qatalul Husain wa asabati min haula'i aw minas sufaha al makhdu'ina bihim min tulabid dunya. Kebanyakan orang-orang yang membunuh Imam Husain, yang memerangi Imam Husain dan keluarganya adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tertipu. Ya. Orang-orang yang bodoh, yang tertipu. Ini paham ya? Jadi jangan menyalahkan yang di bawah-bawah sini. Yang memusuhi kita, yang menghalang-halangi kita jangan disalahkan. Kenapa? Mereka itu bodoh dan ditipu. Ditipu siapa? Ya atasannya. Mereka gak itu apa-apa sing ndukur sing itu kok ya. Sing lega sing ndukur sing ini gak itu apa-apa. Yang dapat yang di atas. Loh mereka ini dibodohi, ditipu. Seperti yang terjadi kepada Imam Husain, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang ditipu, orang-orang bodoh yang nggak ngerti apa-apa, ditipu, tujuannya untuk mencari apa ini? Bukan hanya uang ya. Hal seperti ini adalah lek bahasa arek nom-noman itu hal yang dicintai. Apa? Ad-dunya, antara uang atau jabatan. Wis iku sing digoleki iku kana maneng. Kepingin dadi dihormati di daerahnya ayo. Jadi kalau ada yang lain mau masuk wedi kesaing. Takut jatuh martabatnya. Takut rendah di mata orang lain. Padahal kita itu bukan nyari pilihan manusia, bukan nyari pandangan manusia. Cari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak peduli siapapun yang masuk, selama itu akan mengantarkan kita kepada Allah, monggo, semangat, berjuang bersama. Umar bin Sa'ad, sebagaimana yang diceritakan, beliau juga menerima permintaan Imam Husain radhiyallahu anhu dan menulis surat kepada Ibn Ziyad, Ubaidillah bin Ziyad, ingin mengantarkan Imam Husain kepada Yazid bin Muawiyah yang ada di Syria, yang ada di Syam. Mau diantarkan ke Syam oleh Umar bin Sa'ad. Cuman Syammar bin Dzil-Jaushan mengatakan kepada Ibn Ziyad, nggak mau. Wallahi la af'al, demi Allah nggak mau. Nggak mau mengantarkan, nggak mau mengikuti keputusannya Umar bin Sa'ad. Lah Umar bin Sa'ad menunda peperangan, ditunda peperangan yang bersama Umar bin Sa'ad dari tokoh-tokoh Kufa kisaran 30 orang. Jadi kisaran 30 orang dari tokoh-tokoh Kufa yang bersamanya mengatakan kepada Umar bin Sa'ad, kamu ini ditawari oleh cucunya Rasulullah 3 hal. Kan kemarin sudah diingatkan, antara kembali ke Madinah, atau ke minta diantarkan ke Yazid, atau baiat. Sudah dikasih 3 pilihan. Fala taqbalu minha syai'an. Kok kalian ini nggak mau menerima permintaannya sama sekali, tawarannya sama sekali? Lah 30 orangan ini, kisaran 30 orang ini fatahawalu, mereka berpindah dari ingin memerangi Imam Husain jadi berperang bersama Imam Husain. Fatahawalu ma'al Husain yuqatiluna ma'ah, berperang dengan Imam Husain, sehingga mereka juga terbunuh dalam peperangan tersebut. Wa hakadha yatadihu anna Dzil-Jaushan kana ra'san min ru'usil fitnah alladzina hasarasu ala qatl Husain. Lah kalau sudah seperti itu sudah jelas bahwa Syammar bin Dzil-Jaushan adalah kepala atau biang kerok dari fitnah yang terjadi, atau termasuk orang-orang yang menginginkan dalam pembunuhan Imam Husain. Beda dengan Umar bin Sa'ad. Kalau Umar bin Sa'ad itu masih ada keinginan untuk mengikuti keinginannya Imam Husain. Tapi kalau Syammar ini di antara kepalanya, ya ibaratnya kedudukannya sama dengan
Ibn Ziyad, walaupun kedudukan di saat itu Syammar itu adalah panglima perangnya. Artinya bawahannya Ibn Ziyad. Bawahannya Ibn Ziyad. Wa walladzi ansyabal qital. Syammar ini juga yang menyalakan api peperangan. Kan enggak langsung perang. Yang nyuruh tetap jalan peperangan adalah Syammar bin Al-Jausan. Wa walladzi kana yahutsu ala qatlih. Dia juga yang mendorong orang-orang untuk membunuh Imam Husain. Kan sudah ketika Imam Husain sudah enggak mampu berjalan, sudah terkapar, itu mereka nggak ada yang berani membunuh. Tapi Syammar yang mendorong mereka untuk membunuh Imam Husain. Sampai terbunuhlah Imam Husain seperti yang diinginkan oleh mereka. Laknatullahi alaihi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan laknat kepada mereka dan para malaikat serta seluruh manusia memberikan laknat kepadanya. Wa 'alal ladzina syaraku bi qatlihi kadzalik. Dan orang-orang yang juga termasuk ikut andil dalam pembunuhan tersebut. Ya, cuman wis cukup bojo iki yang nglaknati. Engko mari salat yo gak usah laknatullah alaman qatal, enggak perlu. Wis cukup pas bojo kita tok. Ya, di waktu yang lain gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalik, begitu juga inna, sesungguhnya kita nahtasibu Aba Abdillahil Husain fi syuhada inda rabbihim yurzakun. Kita menganggap, kita mengira, kita meyakini bahwa Abu Abdillah, panggilannya Sayyidina Husain, Abu Abdillah Husain fi syuhada, termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ya, dikatakan termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, inda rabbihim yurzakun, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang dianjurkan ketika mendapatkan musibah. Yang dianjurkan adalah idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah. Yang menyatakan hal tersebut ketika mendapatkan musibah, dia adalah orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad asbaha kullu ma madha tarikhan yugra'u lil ibrah. Hal itu menjadi sejarah yang dibaca, fungsinya untuk menjadi bahan renungan. Bukan sejarah untuk membuat balas dendam, untuk menyalakan api peperangan, enggak, untuk melaknat, tidak. Sejarah yang terjadi untuk memberikan kita renungan bahwa la sultana li ahad alaih. Tidak ada siapapun yang bisa menguasai oleh ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala mubaddila lahu. Tidak ada yang bisa mengganti hal tersebut. Wala yaqdiru ahadun an yarudda ma qaddarallahu lahu an yakun. Tidak ada juga orang yang mampu untuk menolak apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba seperti ini enggak iso wis. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma sabaqa fi ilmihi annahu sayaqau ala ma waqa. Dan apa yang sudah ada di pengetahuan Allah itu akan terjadi sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Artinya itu pembunuhan Imam Husain adalah perbuatan keji, tapi itu sudah ketentuan Allah. Jadi nggak perlu kita bingung, resah, ngamuk, marah, sedih, nggak. Cukup bagi kita untuk menjadikan itu bahan renungan. Lihat, orang berjuang dalam agamanya Allah sekalipun dalam kondisi yang sangat rendah. Sekalipun dalam kondisi yang sangat rendah. Posisi hanya puluhan orang menghadapi ribuan. Tapi tidak mundur. Beliau tidak gentar sama sekali untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau dibiarkan, menurut Imam Husain akan timbul kezaliman demi kezaliman. Nah, Imam Husain nggak mau. Karena itu Imam Husain tetap berjalan apa yang diarahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau sya'allahu ma fa'alu.
Kalau memang itu kehendak Allah, ingin menghindarkan Imam Husain dari pembunuhan, ya mereka nggak akan mampu melakukannya. Karena kehendak Allah memang mereka Sayyidina Husain terbunuh, ya mereka mampu. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu semestinya kita menjadikan setiap apa yang terjadi dari kehidupan kita atau orang-orang sebelum kita, dari umat Nabi Muhammad ataupun umat-umat sebelumnya, semua jadikan ibrah, jadikan bahan renungan, jadikan pemikiran kita untuk merubah keadaan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah ketika menceritakan kisah-kisah Nabi kepada Nabi Muhammad, apa faedahnya? Wa kullu min anba'i rusuli wa kullu naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Diceritakan kisah-kisah Nabi sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad, tujuannya untuk memberikan ketetapan hati, kemantapan hati di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak goyah. Kenapa? Dijadikan bahan renungan oleh Nabi Muhammad. Ketika diganggu oleh orang-orang kafir saat itu, Nabi Muhammad mengatakan, rahimallahu akhi Musa. Ya. Mudah-mudahan Allah merahmati Nabi Musa. Kenapa? Saudaraku Musa, karena diuji fasabaro. Sabar. Bayangno, Bani Israil iku gak mangkelno ya apa? Sudah kondisi kepepet, bukan nyari solusi dewe, wadul nang Nabi Musa. Ketika di Laut Merah sudah dikejar Fir'aun. Sudah dalam kondisi seperti itu, bukan nyari solusi, tak ngasih solusi kepada Nabi Musa, tapi ngeriwuin Nabi Musa. Gimana ini kita ini nanti terpojok, kita akan dibunuh, kita akan disiksa. Sampai Nabi Musa mengatakan Inna Rabbi ma'i. Ya, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Inna ma'iya Rabbi. Ya, inna ma'iya Rabbi, sesungguhnya bersamaku Tuhanku. Artinya gak usah khawatir, kita akan kasih jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada dari kelompok Bani Israel yang mereka bertikai dengan Kipti, ya, kelompoknya kaumnya Fir'aun, orang-orangnya Fir'aun. Ya, satu kabilah dengan Fir'aun, orang Kipti. Ketika bertikai itu Bani Israel dibela oleh Nabi Musa sampai orang Kipti ini ditempeling mati. Ya, tempeling mati. Mene ketemu mana tukaran mana wong iku? Nang gregetno. Wis mari ditulung, wingi mari tukaran ditulung, saiki tukaran maneh. Mari ngono musune kate dikampleng maneh wadul. Kon kate mateni wong maneh. Lho. Akhirnya Nabi Musa sing susah kan dikejar-kejar. Di situ Bani Israel. Lihat. Diuji seperti itu oleh kaumnya, sabar Nabi Musa. Pernah mandi di kali, bajunya diambil. Ya apa? Tak ngedikno maneh Nabi Bani Israel. Nabi Musa ini mandi di kali, diambil. Alasannya kepingin tahu telurnya Nabi Musa. Ya apa? Tak gregetno. Itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Lah itu sabar Nabi Musa menghadapi kaumnya. Kaum sing gregetno kaya ngono. Lah Nabi Muhammad melihat hal tersebut dijadikan bahan renungan untuk kaumnya sendiri. Ya, kaum yang teka, ngototan, ndak gelem kalah, gak gelem rendah dan yang lain sebagainya dijadikan bahan renungan. Dan cerita-cerita yang lain dari cerita Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan bahan pemikiran. Nah, karena itu kita juga jadikan hal tersebut bahan pemikiran, seperti cerita Sayyidina Husain. Berjuanglah walaupun musuh kita lebih banyak.
siarkan agamanya Allah walaupun yang menghalangi kita berat, membahayakan nyawa kita. Gak usah gentar, gak usah dipikirkan hal itu. Pikirkan bagaimana cara kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wis itu aja. Bahaya gak usah dipikir. Wis. Cari cara yang terbaik yang sekiranya diterima oleh orang, itu akan memberikan manfaat kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam.